Bismillah. Cek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih terus memberikan kita berlimpahan nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih bisa menikmati segarnya nafas Islam, masih bisa melihat terangnya cahaya iman, serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang mulia ini hingga akhir zaman. Ahibati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan agung, pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang rukun Islam kita, tentang bagian utama dari agama kita setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Bahkan dengan salatlah tauhid seorang hamba akan terwujud dengan sempurna. Dengan salatlah tauhid seorang hamba akan nampak. Maka membahas, mempelajari, memperdalam dan juga mengamalkan ilmu tentang salat sangatlah penting, bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sebuah kitab yang luar biasa, Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim, dari takbir sampai salam ka'annaka taraha, seakan-akan kita melihat salat beliau alaihi afdhalus salah wa atammu taslim. Alhamdulillah ya, bab per bab sudah kita bahas, mulai dari takbir ya, kita mengangkat tangan kita dua-duanya, telapak tangan kita hadapkan ke kiblat ya, jarinya kita tegakkan, luruskan, kemudian kita angkat setinggi bahu kita, atau terkadang juga boleh sampai telinga kita ya, yang sebelumnya kita lakukan dengan menghadap kiblat dan tentu saja berdiri ketika kita sholat fardu ya. Adapun sholat sunnah maka boleh duduk. Adapun sholat fardu maka selama masih bisa berdiri maka kita berdiri. Kita bertakbir sambil mengangkat tangan, atau setelah mengangkat tangan, atau sebelum mengangkat tangan. Dan takbiratul ihram hukumnya apa? Masih ingat insyaallah? Rukun ya. Ini mungkin nanti di akhir ada beberapa pertanyaan ya, gantian. Biasanya jamaah nanya ana, nanti mungkin ana nanya jamaah. Dan insyaallah ya, di sini ada sebagian ikhwan masyaallah menitip ke ana ada 3 buku ya. Ini terjemahan dari ringkasan sifat salat Nabi, talkhis sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang belum dapat nanti bisa jawab pertanyaan untuk mendapatkan oleh-oleh dari kajian kita malam hari ini. Taib. Tadi takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Nah, hukumnya rukun. Adapun mengangkat tangan ya ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Kemudian diikuti dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya, di atas
dada. Kemudian kita baca doa istiftah. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib, namun pendapat yang kuat ya bahwa ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian setelah doa iftitah dengan berbagai macam bacaannya dan riwayatnya, baik itu yang khusus untuk sholat wajib, baik itu yang khusus untuk sholat sunnah, baik itu yang khusus untuk sholat malam, ataupun yang bisa dibaca di semua sholat. Maka setelahnya kita sebelum membaca Al-Quran yaitu Al-Fatihah, kita membaca apa? Isti'adah, atau mungkin lebih sering kita sebut dengan istilah apa? Ta'awudz ya. Bagaimana lafaznya yang sempurna? A'udzu billahis samii'il alim. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Jangan lupa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Naam, atau boleh kurang dari itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi jangan lupa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Naam, itu yang diriwayatkan dari bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, baru setelahnya kita baca basmalah. Ya, baca basmalah. Kita sudah bahas juga bahwa basmalah ya diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman ya semuanya ya ketika mengimami salat tidak terdengar mengeraskan bacaan basmalah. Maka pada dasarnya basmalah itu tidak dikeraskan. Ya, meskipun ya ternyata ada sahabat yang lain ya diriwayatkan bahwa beliau mengeraskan bacaan basmalah di dalam salat. Ada yang ingat siapa? Gubernur Syam, Muawiyah. Nah, masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, tapi kayaknya belum sesi bagi hadiah ya. Nanti di akhir ini masih murojaah dulu. Baik. Nah, Muawiyah radhiyallahu taala anhu ya diriwayatkan bahwa beliau mengeraskan basmalah. Ya, dan kita tahu Muawiyah bin Abi Sufyan adalah katibul wahyi. Ya, beliau adalah orang kepercayaan Nabi SAW dalam menulis wahyu. Itu bukan orang sembarangan. Ya, karena wahyu itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh sesekali kita ya mengeraskan basmalah ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat. Naam, kemudian naam, ketika kita usai membaca Al-Fatihah, jangan lupa kita membaca amin. Membaca apa? Amin. Nah, dan itu satu-satunya ucapan yang dikeraskan oleh makmum di belakang imam. Kalau takbir tidak, tasmi' tidak juga. Ya, jadi itu satu-satunya ucapan yang dikeraskan oleh makmum di belakang imam dan dipanjangkan. Amin. Supaya apa? Ya, supaya barangkali dengan dipanjangkan seperti ini bisa membarengi aminnya siapa? Malaikat. Karena barang siapa orang yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka ini dosa yang telah. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya kita juga sudah bahas apa yang dibaca oleh Nabi SAW ya ketika salat. Terkadang beliau membaca satu surat di dalam satu rakaat, kadang juga dua. Ya, ada beberapa riwayat juga sahabat melakukan seperti itu. Bahkan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua juga dibaca sama. Ya, boleh seperti itu. Nabi SAW juga pernah diriwayatkan tidak membaca full ya dalam satu rakaat satu surat, tidak. Namun pada dasarnya ya Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Ya, berilah setiap surat itu ya bagian dari ruku dan sujudnya. Artinya satu surat untuk satu rakaat. Nah, dan alhamdulillah sudah kita rinci kemarin. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pertanyaan dari pertemuan lalu yang belum kita jawab.
yaitu pertanyaan tentang jahar wal israr, ya, antara melirihkan dan mengeraskan suara. Kemarin sudah sempat kita bahas di sholawat 5 waktu, ya, kapan dikeraskan, kapan dilirihkan. Nah, dikeraskan yaitu di sholat subuh, kemudian 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya. Nah, sisanya disirkan untuk sholat wajib. Adapun sholat Jumat, sholat Id, sholat kusuf dan khusuf, semuanya dijaharkan, termasuk juga sholat istisqa. Lalu bagaimana dengan sholat malam? Ini yang kita akan bahas pada pertemuan malam hari ini. Syekh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-jahru wal israru fil qira'ati fi salatil lail, ya, mengeraskan dan melirihkan bacaan dalam salat malam. Wa amma fi salatil lail fa kana taratan yusirru wa kana taratan yujhir atau yajhar. Terkadang Nabi SAW, ya, ketika melaksanakan salat malam, beliau melirihkan suara beliau, kadang mengeraskan suara beliau. Ya, langsung dijawab sama Syekh rahimahullahu ta'ala. Jadi untuk sholat malam, ya, tidak flat, tidak sama, lirih semua atau keras terus, ya. Tapi mungkin malam ini kita lirih, besok agak keras dan seterusnya. Namun seberapa keras? Ya, apakah boleh kita sholat malam, ya, malam-malam kita pinjam kunci sama DKM, masuk at-tawab, ya, pakai mic, Masya Allah. Kan Nabi SAW jahar. Nah, nanti kita lihat seberapa keras disunahkannya menjaharkan bacaan dalam sholat malam. Kana idza qara'a wa huwa fil baiti yusmi'u qira'atahu man fil hujrah. Ya, Nabi SAW, ini patokannya, Nabi SAW apabila sholat malam di rumah, ya, beliau itu yusmi'u man fil hujrah, memperdengarkan orang-orang yang ada di kamar. Ya, jadi bacaan yang cukup keras tapi terdengar hanya untuk satu ruangan saja. Ya, terdengar hanya untuk satu ruangan saja. Ya, sehingga kalau dari balik tembok, ya, hanya terdengar sayup-sayup. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa kana rubbama rafa'a sautahu akthar min dzalika hatta yusmi'u man kana ala arishihi ay kharijal hujrah. Atau terkadang juga Nabi SAW sedikit mengeraskan suara beliau, ya, ketika sholat malam, ya, sehingga terdengar, ya, orang-orang yang ada di rumahnya, maksudnya di luar kamar, sampai keluar kamar, agak diangkat. Wa bidzalika amara Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma, afwan, radhiyallahu wa bidzalika amara Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, dan demikiannya Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk melakukan hal tersebut, yaitu wahinama, dan kejadian ini terjadi ketika kharajal, Nabi SAW pernah suatu malam, beliau keluar. Qadu sautahu. Nabi SAW, ya, salat suaranya lirih, pelan. Ya, kita tahu bahwasanya Abu Bakar, subhanallah, sahabat, ya, yang hatinya lembut luar biasa. Ya, sampai-sampai para sahabat kalau mau menggambarkan luar biasanya Abu Bakar ini, kalau seandainya, ya, iman Abu Bakar ditimbang dengan iman manusia sedunia, ya, bakal tentu lebih berat imannya Abu Bakar. Jadi jangankan menyaingi beliau, kita di patungan iman gitu, ya, kita patungan iman aja dikumpulin aja untuk melawan Abu Bakar nggak bisa.
Ya. Itu saking luar biasanya imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Sampai iman yang sangat-sangat sampai derajat di mana ketika Abu Bakar, kabar yang tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal, yaitu tentang Isra Mi'raj. Ya. Namun pertanyaan beliau, ya, aqalahu Muhammad, apakah Nabi Muhammad SAW yang mengatakannya? Qala na'am. Iya. Ya. Kafir Quraisy ketika ditanya seperti itu, iya beneran. Ya. Harapannya kafir Quraisy adalah Abu Bakar nggak percaya. Ya. Ternyata Abu Bakar malah, kalau begitu benar. Itu bisa terjadi. Ini subhanallah. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau ketika membaca Al-Qur'an di dalam salat beliau melirihkan suaranya. Wa marra bi Umar, tak lama kemudian melewati Umar radhiyallahu taala anhu, kebalikannya, ya. Wa huwa yusalli rafi'an sautahu. Beliau salat dengan mengangkat suara. Ya, nggak pakai mikrofon aja udah kayak pakai mikrofon. Subhanallah. Ya. Umar, ya, beliau terkenal seorang, kalau mungkin di zaman kita jawara, ya, pendekar, ya, jago berantem, ya, suaranya menggelegar, ya. Maka ketika beliau membaca Al-Quran pun terlihat, ya, dari perangai beliau, dari sifat-sifat kegagahan beliau, sehingga beliau cenderung untuk mengangkat suaranya. Falamma ijtama'a inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan mendengar, enggak langsung ditegur di tempat atau ditanya di tempat karena lagi pada sholat. Maka berlalu beberapa waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkumpul dengan beliau berdua. Di sini ada Abu Bakar dan juga ada Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, marartu bik." Aku sempat waktu itu malam-malam melewati rumahmu, kemudian aku mendengar, wa anta tusalli takhfadu min sautik. Kau melirihkan bacaan salatmu. Ya. Nabi SAW tahu Abu Bakar lagi salat di dalam, suaranya lirih dan tidak terdengar. Takhfadu min sauti. Qala qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Subhanallah. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku sudah, menurutku itu sudah cukup untuk memperdengarkan, ya, yang aku ajak bermunajat, yang aku munajati. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, aku baca lirih, aku tahu ini Allah juga bisa dengar kok bacaan saya. Masya Allah, ya. Gambaran betapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, menginginkan keikhlasan dari salat malamnya. Gak pengen kedengeran, ya, gak pengen kedengeran sampai tetangganya, ya. Maka beliau lirihkan. Cukup beliau dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu kalau beliau salat malam. Dan sebagian salaf juga ada yang seperti itu, ya, sampai-sampai puluhan tahun dia sholat malam, istrinya nggak tahu. Subhanallah. Taib. Ya, berbeda dengan sebagian kita, baru sholat malam sekali, paginya udah cerita-cerita. Masya Allah. Iya, kayaknya semalam waktu itu anak bangun itu kayaknya bulannya beda ya, waduh. Jam berapa tuh? Itu jam 3-an kalau nggak salah. Masya Allah, ya. Kalau sahabat beda, ya kan? Nabi SAW tanya, siapa yang lihat bintang ini dan itu semalam? Ya, para sahabat, oh saya ya Rasulullah, aku kesengat.
Gak lagi sholat ya Rasulullah, subhanallah. Ya, para sahabat itu menstop untuk dihusnudzoni, menstop orang lain untuk dihusnudzoni. Kalau kita enggak, kalau ada yang ngomongin kita baik-baik meskipun kita enggak melakukannya, itu kita diem aja, biarin aja. Tapi kalau yang nggak bau, nggak bagus, kita nggak setuju, nggak bagus menurut kita, aib menurut kita, ya kita tepis satu-satu. Nah, ini bedanya kita dengan generasi para sahabat, subhanallah. Ya, mesti kita tiru. Ya, mesti kita tiru. Itulah makna kita menjadi seorang salafi. Ya, kita mengikuti para salaf. Ya, apa yang lebih di antara mereka kita ambil, kita contoh, kita terapkan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar untuk cerita, hiburan, seneng, wah luar biasa ya, terus pulang ya udah dilupakan. Nah, itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Afwan. Baik. Kemudian waqala li Umar. Kemudian Rasulullah SAW tanya sama Umar. Marar bika wa anta tusalli rafi'an sautak. Ya, aku waktu itu malam-malam lewat rumahmu ya wahai Umar. Ya, dan kau salat mengeraskan suara. Ya, maka apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Faqala ya Rasulullah, uqidul wasnan wa atrudu syaitan. Ya, aku mau bangunkan orang-orang yang lagi tidur supaya ada yang baca Quran, semangat, jadi bangun. Ya, kita kan gitu ya, kalau apalagi kayak bulan Ramadan gitu ya, orang yang pertama kali bangun buat sahur itu kadang berat. Tapi kalau udah mulai rame itu ya, di dapur ya, di ruang makan udah bunyi piring ya, ada sendok sama piring tangting itu udah ya, masih bisa memaksakan diri, wah udah agak rame. Apalagi kalau udah ada yang mulai ngobrol ya, jadi suasananya udah mulai hidup ya, bangkit jiwanya untuk bangun ya. Gitu al-wasnan wa atrudu syaitan, dan aku mengusir setan karena setan tidak mau mendengar Al-Quran ya, setan tidak mau mendengar Al-Quran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an, agak diangkat sedikit suaramu, keraskan sedikit ya, keraskan sedikit ya, jangan terlalu lirih. Wa qala li Umar, namun Nabi SAW bilang ke Umar, ya ikhfad min sautika syai'an, turunkan sedikit suara, jangan kenceng-kenceng Umar ya, santai aja ya, jangan terlalu kencang, jadi tengah-tengah, jangan terlalu lirih, jangan terlalu kencang. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan di sini bagaimana cara Rasulullah SAW menterbiah para sahabat. Ujung-ujungnya Rasulullah SAW mau ngoreksi, ya, ujung-ujungnya Rasulullah SAW mau mengoreksi Abu Bakar dan Umar. Tapi subhanallah, apa yang Nabi SAW lakukan? Gak langsung, Umar, kemarin kamu kenceng banget, kecilin. Abu Bakar, kemarin lirih banget, angkat sedikit. Enggak, tapi Nabi SAW nanya dulu kenapa. Ya, Nabi SAW pengen dengar cerita dari sahabatnya ini, alasannya kenapa. Nah, subhanallah, kadang kita jauh dari yang seperti ini. Kita sama sesama saudara kita muslim kelihatan kayak kurang bener, kita nggak tanya alasannya kenapa. Wah, nggak bener, pokoknya nggak bener ya, salah itu ya. Tiba-tiba biasanya sama istrinya kan pakai hijab, boncengan gitu kan, suatu saat naik motor sama awat nggak pakai hijab misalnya, nggak nutup aurat. Wah, udah nggak bener ini. Ternyata lama nggak kelihatan di pengajian, dia melenceng. Kan kita tanya, ternyata subhanallah bibinya barangkali, ya kan? Boleh nggak bonceng bibi? Boleh. Nah, urusan nggak pakai aurat, nutup aurat nggak nutup aurat itu urusan kedua. Nanti kita ya, telusuri lagi kenapanya.
Kan gitu. Subhanallah. Kadang sama anak. Ada pulang-pulang, kok kamu seperti ini? Dicium, kok kamu bau rokok? Kok langsung tempeleng atau apa gitu. Gak dengar dulu ceritanya seperti apa. Dan ini subhanallah cara Nabi SAW bertarbiyah para sahabat. Cara Nabi SAW bermuamalah dengan kaum muslim yang lain. Ditanya dulu, biar cerita dulu. Oh, Masya Allah. Meskipun sekilas alasan Abu Bakar dan Umar baik tidak? Baik, nggak apa-apa didengar dulu. Meskipun ujung-ujungnya juga diluruskan. Nah, ini subhanallah kalau kita bisa bermuamalah seperti ini, ya, dengan kaum muslimin dari yang terdekat keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, ya, dan mungkin teman-teman pengajian atau di luar pengajian barangkali. Ini subhanallah indah. Indah. Taib. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, ya, tentang mengeraskan suara dalam membaca Al-Qur'an. Ini kaidah luar biasa. Ya, seberapa perlunya kita mengeraskan suara dengan Al-Qur'an, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah. Wal musirru bil Qur'an kal musirri bisadaqah. Orang yang mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran, ya, itu seperti orang yang menampakkan sedekahnya. Dan orang yang sembunyi-sembunyi di dalam membaca Al-Quran seperti orang yang menyembunyikan bacaan Al-Qurannya. Maka ini kita teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian mau tampakkan sedekah kalian, itu bagus. Itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau seandainya kau sembunyikan, kau tutupi, ya, dan kalian berikan kepada orang-orang yang fakir, orang yang membutuhkan, maka itu lebih baik. Ya. Maka dalam hal ini ketika kita sholat malam, ya, pada dasarnya jangan terlalu keras. Sesekali agak diangkat, seperti kata Nabi SAW tadi di hadis di awal. Kadang Nabi SAW agak mengangkat suara ketika sholat malam, ya. Jadi pada dasarnya ketika kita sholat malam agak lebih sir, agak dipelankan, tapi terkadang dinaikkan. Orang yang bersedekah, ya. Ini permisalan atau analogi yang unik, menarik, ya, kita bahas. Orang yang bersedekah, orang yang membaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah, ya. Maka orang yang menampakkan bacaan Al-Qurannya seperti dia menampakkan sedekahnya. Maka bayangkan kalau seandainya ada orang bersedekah, dia ke masjid ambil mikrofon. Saya mau sedekah 100.000. Besoknya lagi, hari ini saya sedekah 50.000. Besoknya lagi, saya hari ini sedekah 150.000. Masya Allah. Pakai mikrofon. Kira-kira elok tidak kalau setiap hari seperti itu? Elok tidak? Maka demikianlah kalau ada seandainya orang, ya, mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran, ya. Maka tidak elok kalau seandainya dia ambil mikrofon, kemudian dia pasang toa luar, dibaca, ya. Begitu juga orang yang ambil, subhanallah, kamera. Oke guys, gitu ya. Kita ada gelandangan di jalan ini, mau sedekah nih, mau sedekah, ya. Sekali dua kali untuk menginspirasi itu boleh. Khair, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu fa ni'mahi, bagus, ya, itu bagus. Tapi kalau sering setiap kali sedekah, itu sama halnya, ya. Begitu pula orang yang Masya Allah, dia dianggap sebagai orang yang qori,
pembaca Al-Quran, kemudian dia perbanyak isi channelnya itu bacaan Al-Quran. Ya, di akhirnya, oh gimana komentar kalian tentang bacaan saya? Mau dibacain apa lagi nih setelah ini? Maka hati-hati. Maka hati-hati ya, dengan mengeraskan bacaan Quran kita, ya, itu kita juga harus hati-hati. Jangan sampai ya setan masuk. Subhanallah. Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Saking ngerinya Dajjal. Ternyata subhanallah, Nabi Muhammad SAW, ya, beliau betul takut, khawatir sama Dajjal, tapi lebih ngeri. Ada yang lebih ngeri dari Dajjal. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda kiamat, salah satu yang paling menyeramkan adalah munculnya Dajjal, ya, gak usah nunggu Dajjal kalau mau ngeri. Karena yang lebih Nabi SAW takutkan dari Dajjal itu sudah ada di dekat kita. Apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tidak nampak. Apa itu? Ria. Subhanallah. Dan temannya ria adalah sum'ah. Kalau ria pengen dilihat untuk dipuji, ya. Kalau sum'ah adalah pengen didengar untuk dipuji. Ya. Maka ini hati-hati juga, ya. Hati-hati. Meskipun ya, bukan berarti kita menutup diri untuk bacaan-bacaan yang dijaharkan. Suruh jadi imam, nggak mau, takut ria. Masya Allah, ya, nggak takut ria. Kata Fudail bin Iyad apa? Ya, al-amalu li ajlin nas syirk. Kalau kau beramal, melakukan suatu amalan, ya, niatnya manusia biar dipuji dan seterusnya, ya, karena dilihat sama manusia, itu syirik. Wa tarkul amali li ajlin nas riya. Kau meninggalkan suatu amalan karena dilihat sama manusia, itu ria. Jadi kalau orang yang bilang nggak takut ria, dia lagi ria. Kenapa demikian? Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Yang namanya ikhlas adalah ketika kita diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari keduanya, dari mengerjakan amalan untuk manusia ataupun meninggalkan amalan karena khawatir dilihat manusia atau dikatakan ria dan seterusnya. Karena kalau orang ikhlas itu nggak peduli orang ngomong apa. Nah, ini beratnya, ya. Mau kita penampilan pakai jenggot, celana cingkrang, mau dibilangin apa, teroris, mau macam-macam, Wahabi dan seterusnya, nggak peduli gitu loh. Ya. Itu ikhlas. Ya. Bukan berarti kita menutup diri untuk mengeraskan bacaan Al-Quran. Ke masjid, subhanallah, ambil mushaf, baca sambil nunggu iqamah. Kita baca Al-Quran. Ditunjuk jadi imam nggak apa-apa, ya. Karena subhanallah, sama seperti sedekah. Ada orang pengen, saya sedekahnya nanti aja lah, nunggu ada kesempatan sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang nggak ketahuan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nggak sedekah. Ya. Saya ini kalau baca Qurannya kalau lagi sepi aja. Masya Allah, udah pegang mushaf nih, ada orang gak jadi, tutup lagi. Akhirnya nggak baca Al-Quran, ya. Maka ingat kaidah ini, innal hasanat tajurru ukhtaha. Kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain. Kalau kita buka pintu kebaikan, itu akan dibalik pintu kebaikan itu akan ada banyak pintu kebaikan berikutnya. Maka kebaikan apapun yang kita bisa lakukan sekarang, mau sedekah terang-terangan, ya udah kasih aja. Mau baca Al-Quran dilihat sama orang, lakukan saja, ya, sambil kita jaga hati kita. Insya Allah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang lebih tinggi derajatnya, ya. Baca Al-Quran, ya, dengan tanpa diketahui orang lain,
sedekah. Ada aja kita dapat jalan gimana caranya sedekah dengan sembunyi-sembunyi, ya, sampai-sampai tangan kiri kita tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan kita. Nah, maka ini dalam membaca Al-Qur'an, ya, kaidahnya mengeraskan atau tidaknya sama seperti, ya, mengumumkan atau tidak mengumumkan perbuatan sedekah kita, ya. Taib, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama, ya, salat malam ini, yaitu baik dengan melirihkan bacaan tapi tidak terlalu lirih. Pada dasarnya meskipun terkadang kita juga agak sedikit mengangkat suara kita. Naam. Jadi tidak perlu sampai tadi katanya ada salah seorang salaf sholat malam puluhan tahun sampai nggak ketahuan sama istrinya. Nggak perlu. Kalau kita mau kayak gitu kita nggak bakalan sholat malam nanti. Udah jalanin aja sudah. Ya, jalanin aja yang kita mampu. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kita mungkin bukan sholat malam tapi ibadah-ibadah yang lainnya yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Dan itu perlu. Ya, kita punya amalan-amalan yang memang tersembunyi, rahasia khusus antara kita dan Allah yang tahu nggak kita ceritakan ke siapapun termasuk ke istri kita. Nah, berikutnya, ya, ini tadi kita bahas secara umum tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk lebih rinci lagi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca pada sholat-sholat tertentu. Nih, misalnya maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca apa sih? Kemarin secara umum kita sudah jelaskan, ya, ada tiwal mufassal, awasit mufassal, sama qisar mufassal. Mudah-mudahan catatannya masih ada. Nah, wa kana yaqra'u sallallahu alaihim fis salawat. Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Ini diriwayatkan oleh para sahabat dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fis salawati minas suwari wal ayat fa inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafis salawatil khamsi wa ghairiha. Adapun yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca di dalam salat itu berbeda antara satu salat dengan salat yang lain. Wa haka tafsil dzalika mubtadi'in bis salatil ula minal khams. Nah, berikut ada rincian kita mulai dari salat yang pertama, yaitu salat al-fajr. Nah, sholat fajr, sholat subuh, apa yang biasa Nabi SAW baca? Ini kita juga mesti amalkan, ya. Meskipun sekali. Nah, karena Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fiha bitiwalil mufassal. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca adalah sepertujuh Al-Quran terakhir. Sepertujuh Al-Quran terakhir dimulai dari surat Qaf. Dari surat Qaf sampai An-Nas. Nah, ada yang menyebutkan dari Al-Ahqaf. Ada yang menyebutkan dari Qaf, ada yang dari Al-Ahqaf. Berarti lebih banyak lagi. Itu yang biasa Nabi SAW baca adalah tiwalnya, bagian yang panjangnya. Artinya dari Qaf, ya, tiwal kemarin sampai mana? An-Naba. Ya, An-Naba. Jadi sepertujuhnya Al-Quran 30 bagi 7 berapa? Banyak. 30 bagi 7? 4, ya. Ya, kurang lebih 4,5, ya, 4,5 juz. Nah, 4,5 juz, jadi pertengahan dari Qaf, ya, pertengahan dari juz 26 sampai juz 29 itu disebut dengan tiwal al-mufassal, ya, surat-surat mufassal yang panjang, surat-surat mufassal yang panjang. Itu yang Nabi SAW baca diantaranya adalah Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah. Ya, insyaallah sebagian antum sudah hafal ini, ya. Biasanya ini surat andalan di beberapa tempat, surat Al-Waqi'ah.
Wa nahwuha minas suwar fi rak'atain. Ya. Dan ini dibaca untuk 2 rakaat. Nah, wa qara'a min suratit Tur, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya pernah membaca surat Wat-Tur wa kitabim mastur, surat At-Tur, ya, dan ini diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam haji wada tahun terakhir. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf. Lumayan ini ya, ada 2-3 halaman ada. Ya, jadi surat-surat Tiwal Mufassal kurang lebih panjangnya ya 1, 2 sampai 3 lembar, 1, 2 sampai 3 lembar. Nah, kalau misalnya rata-rata kita baca 1 halaman bisa selesai hatam berapa menit biasanya? Yang bacaan standar 5 sampai 10 menit mungkin ya. Itu udah Masya Allah ya, 5 sampai 10 menit ya. Tinggal dikalikan aja ya, berarti 1 rakaat itu bisa 10 menitan. Berarti kalau 2 rakaat 20 menit, hampir setengah jam. Hampir setengah jam atau bahkan lebih. Terkadang mungkin hampir 1 jam. Makanya Nabi SAW terbiasa kalau habis sholat subuh itu sudah agak terang. Nah, kalau kita tidur sejam lagi aja masih belum terbit matahari. Baik. Nah, wa nahwiha fi raq'atil ula, ya, di rakaat pertama. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassal. Namun terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qisar mufassal. Qisar mufassal, mufassal yang pendek-pendek. Ya, di antaranya adalah surat Idza Syamsu Kuwirat. Surat apa ini? Asy-Syams? Bukan. Idza Syamsu Kuwirat surat At-Takwir. Nah, At-Takwir. Nah, wa qara'a marratan idza zulzilat. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat subuh juga idza zulzilat. Kadang pendek memang. Nah, namun seringnya adalah panjang. Fir raq'ataini kiltaihima, dalam 2 rakaat dua-duanya. Jadi membaca idza zulzilat rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Ringkas ya? Ringkas. Nah, hatta qala rawi, sampai-sampai periwayatnya mengatakan ya, yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW rakaat pertama salat subuh baca Al-Zalzalah, rakaat kedua kemudian Al-Zalzalah lagi, sampai periwayatnya berkomentar, Anas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan. Aku nggak tahu ya, Rasulullah SAW beliau itu lupa atau memang sengaja. Ya. Artinya apa? Jarang. Ya, kalau kita justru sering. Ya, ini kebalikan kita ya. Nah, hatta wa qara'a marratan fi safar, kalau di safar ya, Nabi SAW ketika safar sering meringkas. Makanya Nabi SAW diriwayatkan ketika safar beliau membaca al-mu'awwidhatain. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa qala li Uqbah bin Amir, dan beliau mengatakan kepada seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, iqra fi salatikal mu'awwidhatain. Ya, 2 surat ini disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Surat apa? Al-Mu'awwidhatain. Baca kedua Al-Mu'awwidhatain ini dalam salat. Jadi jangan ragu, enggak apa-apa. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'awwadha muta'awwidhin bimithlihima." Tidak ada orang yang berlindung ya seperti orang berlindung dengan kedua surat tadi. Artinya apa? Mungkin kita baca doa ini dan itu lain-lain sebagainya, tapi jangan lupakan 2 surat ini. Zikir pagi dan petang, baca ayat kursi dan lain sebagainya. Akhir surat Al-Baqarah dibaca. Ya, kita buat perlindungan diri kita pagi petang. Ya. Tapi ya, jangan lupakan 2 surat ini, karena yang paling ampuh untuk perlindungan, dan tentu saja yang dimaksud perlindungan adalah kita meminta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membaca kedua
surat ini. Sudah masuk Isya. Taibah, kita break sejenak untuk salat Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyillah mustafa. Kita lanjutkan tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat al-fajr. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuh atau salat fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam selain membaca surat-surat yang panjang di bagian al-mufassal, ya, tiwal mufassal, bagian-bagian panjang di akhir surat, Nabi SAW juga ya terkadang membaca yang lebih pendek seperti surat At-Takwir, dan surat Al-Zalzalah, ya. Bahkan Nabi SAW juga pernah memerintahkan untuk membaca Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada seorang yang minta perlindungan seperti orang yang minta perlindungan dengan dua surat ini. Wa kana ahyanan yaqra'u bi aktsara min dzalik. Terkadang Nabi SAW membaca lebih dari itu. Maksudnya bukan lebih dari Al-Mu'awwidhatain, tapi lebih dari yang tadi disebutkan di awal, yaitu surat Al-Waqi'ah, lebih panjang dari surat Al-Waqi'ah. Nah, aktsara min dzalik, ya, fa kana yaqra'u 60 ayat fa aktsar. Terkadang Nabi SAW membaca 60 ayat atau lebih. Ya, kalau Al-Mulk berapa ayat? 30. Berarti kalau 60 ayat ya sudah kurang lebih seperti itu. Dua kalinya surat Al-Mulk, ya. Nah, ya, Al-Mulk 2 halaman lebih sedikit, ya. Jadi kurang lebih kalau ditambahkan sekitar 2 lembar setengah atau 1/4 juz, ya. Kadang Nabi SAW membaca sampai 1/4 juz. Itu dalam satu sholat. Kalau kita sehari aja belum tentu, ya. Subhanallah. Nah, qala ba'du ruwatihi la adri fi ihda ar-rak'ataini am fi kiltaihima, ya. Sebagian yang meriwayatkan 60 ayat itu Nabi SAW membacanya, kata ahli sebagian periwayatnya mengomentari hadis ini, aku tidak tahu apakah yang dimaksud 60 itu dalam satu sholat, artinya satu rakaatnya 30, rakaat kedua juga 30 tambah 30 jadi 60, atau ya masing-masing rakaat 60 ayat. Ya, kalau masing-masing rakaat 60 ayat, ya, tinggal dikalikan saja, ya. Tinggal dikalikan saja. Berarti 4 surat Al-Mulk tadi, ya, 1/4 juz. Nah, atau setengah hizb. Nah, wa kana yaqra'u bi suratir Rum. Terkadang Nabi SAW membaca surat Ar-Rum, ya, wa ahyanan bi surat Yasin. Kadang membaca surat Yasin. Nah, wa marratan shalat subha bi Makkah. Ya, pernah Nabi SAW salat subuh di Mekkah. Ya, maksudnya di Fathu Mekkah, ya. Ketika terjadi penaklukan kota Mekkah. Nabi SAW kelahiran Mekkah, tapi yang menguasai Mekkah ketika itu adalah kaum musyrikin, ya, sehingga ketika Nabi SAW kembali ke Mekkah, maka harus ditaklukkan, ya, kota Mekkahnya. Fastaftaha bi suratil mu'minin. Kemudian Nabi SAW memulai bacaan dengan surat Al-Mu'minin. Hatta jaa dzikru Musa, sampai pada, artinya nggak sampai habis, cuman sampai ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa dan Harun, ya, atau sampai menceritakan tentang Nabi Isa, ya. Sebagian periwayatnya
tidak mengingat dengan jelas. Wa kana ahyanan ya ummuhum fiha was-saffat, karena Nabi SAW juga mengimami dengan Saffat. Wa kana yusalliha yaumal jumu'ah, ya, dan Nabi SAW membaca Saffat ini adalah di hari Jumat, artinya subuh hari Jumat, membacanya surat apa? Saffat. Wa bi alif lam mim tanzil as-sajdah. Ini alif lam mim sajdah, maksudnya adalah surat as-sajdah. Nah, Nabi SAW biasa kalau di surat Afwan tadi di hari Jumat ketika sholat subuh, Nabi SAW di rakaat pertama membaca surat as-sajdah. Wa fi raqatil ula wa fi tsaniyah, ya, adapun di rakaat keduanya adalah hal ata 'alal insan, surat al-insan. Wa kana yatulu fi raqatil ula aw yutawwilu fi raqatil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Nabi SAW, dan ini sunnah ya, secara umum salat Nabi SAW itu memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Artinya rakaat berikutnya lebih ringan daripada rakaat pertama. Kenapa? Karena orang sudah mulai capek. Ya, bukan sebaliknya. Rakaat pertama udah cukup panjang, di rakaat keduanya lebih panjang lagi, ya ini enggak bijak. Ya. Yang bijak adalah kita mengikuti sunnah Nabi SAW, di rakaat berikutnya itu lebih pendek. Fi raqatit tsaniyah. Adapun yang dibaca oleh Nabi SAW itu tadi salat subuh ya. Masya Allah, terkadang kalau kita sholat subuh dengan baca imam sepanjang ini, ya itu biasanya makmum udah mulai pada batuk gitu. Nah, ini nggak tahu batuknya kenapa, subhanallah. Ya, maka hati-hati ini ya, kita tahan batuk kita kalau bisa ya. Nah, adapun di sunnat salatul fajr, maksudnya qabliyah fajar, ya ini Rasulullah SAW ama qira'atu fi raqatil sunnatil fajr. Ya, adapun yang dibaca oleh Rasulullah SAW di sunnah al-fajr, yakni sunnah qabliyah subuh, ya, fakanat khafifatan jiddan. Nabi SAW sangat ringkas sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW habis melakukan salat tahajud. Ya, jadi ringan, ya, persiapan juga untuk salat yang agak panjang lagi di salat subuh. Nah, hatta inna Aisyah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha kanat taqul, sampai-sampai beliau berkomentar tentang salat qabliyah subuhnya Nabi SAW, hal qara'a fiha bi ummil kitab, apakah beliau ini baca Al-Fatihah atau enggak, ya, saking apa? Saking ringkasnya, ya. Artinya Nabi SAW terbiasa membaca Al-Fatihahnya itu dengan perlahan, dengan santai. Namun ketika sholat qabliyah subuh tidak selambat, ya, pada sholat beliau yang lainnya. Nah, sangat ringkas. Kemudian diperjelas di riwayat berikutnya, wa kana ahyanan yaqra'u ba'dal Fatihah, yang beliau baca ketika sholat qabliyah subuh setelah surat Al-Fatihah, fil ula, di rakaat pertama, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim dan seterusnya, ya, satu ayat tapi agak panjang. Wa fil ukhra, dan di rakaat kedua, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, dan seterusnya, ya, sampai akhir ayat. Ya, jadi boleh kalau kita membaca Al-Quran dalam sholat cuman satu ayat saja, yang penting ayatnya sempurna maknanya. Naam. Dan terkadang juga Nabi SAW menggantinya dengan ayat lain, yaitu ayat yang berbunyi falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah hawariyuna nahnu ansar, dan seterusnya. Yaqra'u ya ayyuhal kafirun. Nah, ini mungkin yang lebih mudah, sudah dihafal ya. Kalau ayat-ayat yang tadi mungkin harus ngafal baru, ya. Yang sudah mungkin umumnya orang hafal, nah ini kita bisa praktekkan. Nabi SAW untuk qabliyah subuh beliau baca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, ya, dan rakaat keduanya adalah surat
Al-Ikhlas. Nah, dan subhanallah Nabi SAW punya catatan khusus untuk dua surat ini di salat sunnah qabliyah subuh. Wa kana yaquluhuma na'am as-suratani huma, ya, kata Nabi SAW, ya, dua surat ini, ya. Wa sami'a rajulan yaqra'u surata al-ula fi raq'atil ula. Ya, kemudian Nabi SAW pernah mendengar ada seorang sahabat baca surat pertama di rakaat pertama. Maksudnya surat Al-Kafirun di rakaat pertama. Ini salat sunnah. Tapi Nabi SAW dengar. Artinya apa? Terkadang juga kita salat sunnah pun agak diperdengarkan. Jadi nggak cuman kita saja yang dengar. Sunnah. Ya, sesekali kita lakukan meskipun, ya, sekali lagi menjalankan sunnah juga harus sesuai sunnah, ya. Jangan kita mampir di masjid berantah, kita nggak tahu, ya, kebiasaan masyarakat situ, kemudian kita mengamalkan sunnah yang belum tersampaikan ilmunya terlebih dahulu, ya, ini juga, ya, kita harus hati-hati. Nah, Nabi SAW berkomentar apa? Hadza 'abdun amana bi rabbih. Ya, ini adalah hamba yang beriman kepada Rabb-nya, subhanallah. Ya, dengan membaca surat Al-Kafirun, ya, orang tersebut dikatakan ini adalah seorang hamba yang beriman kepada Rabb-nya, bukan karena bacaannya. Bukan hanya sekedar membaca, tapi karena Nabi SAW tahu, ya, orang ini faham arti dan makna dari surat Al-Kafirun. Oleh karenanya penting juga setelah kita belajar, ya, tentang sholat, belajar juga tentang surat-surat yang biasa kita baca di dalam Al-Quran, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang secara tidak langsung masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk. Zaman dulu masih boleh minum minuman keras, ya, tapi nggak boleh kalau dekat waktu sholat. Tujuannya apa? Nggak boleh waktu sholat, hatta ta'lamu ma taqulun, supaya kalian menyadari, memahami apa yang kalian ucapkan, ya. Kita mungkin nggak minum amer mungkin, ya, nggak topi miring, nggak macam-macam, tapi subhanallah kita tetap aja nggak ngerti apa yang kita baca. Ya, ini kenyataan yang, ya, perlu kita tangisi diri kita sendiri, ya. Tentu kita tangisi diri kita sendiri sedikit-sedikit, ya, nggak masalah. Baca terjemahannya, ya. Jangankan kita, orang-orang non muslim saja, ya, seperti yang pernah Anda sebutkan, baca terjemahan Al-Quran jadi masuk Islam. Maka kita tetap butuh. Nggak heran orang yang baru masuk Islam kadang Islamnya lebih semangat daripada yang udah lama, ya, daripada kita yang sudah lama. Nah, taib. Nah, kemudian tsumma qara'a surat ats-tsaniyatal ukhra, kemudian beliau membaca surat yang kedua di rakaat yang kedua. Kemudian Nabi SAW berkomentar, hadza 'abdun 'arafa rabbahu. Ya, ini adalah hamba yang mengenal Rabb-nya. Artinya kalau kita mau mempertebal iman kita, ya, pahami betul surat Al-Kafirun. Kalau kita memang benar-benar ingin mengenal Allah lebih dalam, ma'rifatullah, ya, kalau kita belajar di tauhid kan gitu, ya. Inti Islam kan cuma 3. Ma'rifatu Allah, ya kan? Wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Cuman itu. Maka yang pertama adalah ma'rifatullah, ya. Sudahkah kita baca arti dari surat Al-Ikhlas? Kalau sudah, alhamdulillah. Berikutnya, sudahkah kita baca tafsirnya? Kalau sudah, alhamdulillah. Sudahkah kita terapkan, ya, bahwa benar-benar qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung, ya. Allah tempat bergantung. Hati kita benar-benar kita gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah apa yang pertama terpikir itu? Allah.
bukan apa namanya minjem motor teman kemudian nabrak, waduh lecet gimana nih nanti teman, Allah dulu. Ya, sakit, aduh nih jam berapa kira-kira dokter buka apa enggak ya, jangan dulu dokter ya, tapi Allah dulu kita gantungkan hati kita. Nah, Allah As-Samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak pernah menjadi anak ataupun punya anak, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bacaan surat kita pendek, itu bukan itu masalahnya, tapi seberapa fahamnya kita dengan bacaan surat kita. Boleh kita baca pendek, jangan sampai kita sudah bacaannya pendek, cara bacanya ngebut, paham juga tidak, habis sudah sholat kita. Ya, betul kata Nabi SAW, ya, kalau ada orang sholat itu terkadang dia cuma dikasih 1/10-nya, ya, kadang dikasih setengah, kadang dikasih 1/3, 1/4, terus makin berkurang sampai mungkin kadang cuma buat gugurin kewajiban saja. Wallahu taala ala wa alam. Taib. Mungkin sebelum kita buka pertanyaan dari jamaah, ya, kita buka pertanyaan dari kami dulu ya untuk jamaah barangkali. Nah, Taib, siapa yang mau ditanya pertama? Masya Allah. Siapa? Kalau apa namanya disebut pertanyaannya dulu nanti. Nah, fadhal. Siap ya, insyaallah ya. Coba bacaan isti'adzah yang dibaca sesuai dengan riwayat dari Nabi SAW, boleh salah satunya? A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Baik. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Masya Allah. Taib, labas. Kita mudah-mudahan dengan mendapatkan buku ini bisa nanti lebih dihafal lagi ya. Di dalamnya ada. Ya, silakan cari di bab setelah isti'adzah. Tafadhal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Afwan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, berkah. Taib. Nah, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian, betul? Wah, ini udah di-spill dulu. Oke, enggak apa-apa. Menjadi 2 bagian, ya, setengahnya untuk hamba, setengahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh ada yang sebutkan ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau Nabi SAW sebutkan? Ayat pertama surat Al-Fatihah. Surat pertama, ayat pertama surat Al-Fatihah. Sederhana ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dari hadis ini kita tahu berarti basmalah termasuk tidak? Tidak termasuk ya. Tidak termasuk. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, semoga bermanfaat. Taib. Ada lagi yang mau ditanya barangkali? Lagi? Oh, kita habiskan dulu Pak ya, satu lagi. Masya Allah. Oke. Atau Anda sebutkan dulu pertanyaannya barangkali. Sunnahnya sebutkan salah satu atau salah satu bacaan ya, yang sunnah, yang disunahkan dibaca ketika qobliyah subuh. Ada, Masya Allah, yang cepat dapat. Di rakaat pertama apa, di rakaat kedua apa? Al-Ikhlas. Kalau boleh tahu, qul ya ayyuhal kafirun itu fadilahnya apa? Melawan orang-orang kafir. Tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang membaca surat Al-Kafirun berarti dia apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang membaca surat Al-Ikhlas berarti dia orang yang
mengenal Allah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Alhamdulillah. Baik. Nah, barangkali itu. Nah, berikutnya bila mana ada hal yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, ada hal yang lain mau ditanyakan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pakai mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan sholat Rasul itu kalau sholat berdoa ayat panjang. Nah, Apa itu? Saya pernah dengar, tapi itu kalau sunnahnya itu katanya kalau berjemaah itu harus pendek, karena kita nggak tahu jemaahnya itu ada yang tua, ada yang ada keperluan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul katanya pernah mengundurkan sholat isya itu sampai pertengahan malam, dan Rasul pernah bilang ke sahabat, kalau seandainya tidak memberatkan, aku tidak memberatkan pada umatku, aku suruh melaksanakan hal seperti itu. Padahal yang di sisi lain ada yang mengatakan bahwa yang paling baik itu adalah sholat itu atau Masya Allah. Taib, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Taib. Yang pertama adalah tentang Nabi SAW memanjangkan sholatnya, padahal disunahkan untuk memperhatikan jamaah. Barangkali jamaah ada yang kurang kuat sehingga bagusnya adalah memendekkan salat. Dan ini tentu saja tidak bertentangan apa yang dilakukan oleh Rasul SAW dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW oleh beliau sendiri. Dan itu terjadi kemarin di hadisnya Mu'adz bin Jabal. Ya, kenapa Nabi SAW memanjangkan di Masjid Nabawi? Karena Nabi SAW tahu siapa jamaahnya. Ya, orang-orang yang berhijrah dengan Nabi SAW. Jangankan sholat, ya, jalan kaki dari Mekah Madinah. Kalau naik bus berapa Pak? Berapa jam Pak? Mekah Madinah 4-5 jam. Dengan kecepatan berapa itu? 80 rata-rata mungkin ya. Ya, bisa dikalikan saja itu ya. Ya, 5 jam kali 80. Banyak ya. Masya Allah, 40 kilo ya. 400 kilo, Masya Allah. 400 kilo jalan kaki dijalanin sama para sahabat ya, apalagi cuman berdiri beberapa saat ya. Begitu juga orang-orang muhajirin yang datang, orang-orang ansor afwan, yang datang itu orang nggak pernah kenal, tapi begitu datang disambut, ayo makan, ambil, itu saya punya 2 rumah, ambil aja 1, saya punya perkebunan ya, kita batas sebelah jadi 2, punya kamu setengah. Subhanallah, sebegitunya mereka mau berkorban. Jadi Nabi SAW tahu betul ya siapa jamaahnya. Berbeda dengan yang tinggalnya jauh dari kota Madinah. Bani Salamah agak jauh, ya, agak jauh. Gak selalu bersama Nabi SAW, gak setiap hari dapat wejangan dari Nabi Muhammad SAW. Beda kualitas iman kita yang di sini, yang ngaji mungkin di malam ini, malam itu, dengan mungkin anak-anak pesantren yang mereka setiap hari, subhanallah, ya, dengan ilmu setiap hari. Ya, beda. Oleh karenanya Nabi SAW bisa panjangkan. Kendati demikian, Nabi SAW bukan berarti nggak pernah memendekkan juga ya. Nabi SAW juga pernah ditanya sama sahabat, kok sebentar Rasul salat subuhnya, ada yang nangis. Tetap Rasulullah SAW juga memperhatikan jamaah. Nah, kita tinggal lihat jamaah kita di kampung kita, di masjid kita, ya, kira-kira siap atau tidak dengan misalnya tadi ya, kita baca sholat subuh dengan surat Sajdah gitu ya. Kemudian itu baru rakaat pertama ya, rakaat keduanya surat Al-Insan. Ya, kalau pernah dicoba jangan buru-buru langsung yang panjang, sedikit-sedikit lebih panjang. Al-A'la barangkali sama Al-Ghasyiyah. Ya, Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Ya, kalau masih banyak yang batuk, ya, mending baca Al-Qari'ah namun agak pelan. Ya, lebih
diresapi. Ya, jadi tidak bertentangan dengan keadaan Rasulullah SAW yang memanjangkan sholat di Masjid Nabawi dengan perintah Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal untuk memendekkan sholat dan memperhatikan jamaahnya. Jadi kalau kita jamaahnya Masya Allah luar biasa, panjangkan. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Kayak misalnya kita bikin pengumuman 10 malam hari terakhir, kita tarawihnya sepertiga malam terakhir dan akan sholatnya panjang. Ternyata jamaah pada datang. Artinya kan jamaah sudah tahu nih sholat bakal panjang, ya kan? Nah, boleh dipanjangkan sekalian. Meskipun yang datang sepuh-sepuh, jangan kira anak muda mungkin berapa puncak gunung dia daki, ya kan? Lautan dia seberangi, waduh. Kalau berdiri buat sholat kalah sama yang aki-aki. Masya Allah. Ya, karena itu kembali lagi ke iman ya. Nah, mudah-mudahan terjawab yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sholat Isya. Nabi SAW pernah keluar sholat Isya, udah adzan, para sahabat nunggu, Nabi SAW gak keluar-keluar. Rumah Nabi SAW nempel sama tembok masjid dekat. Ya. Gak ada tuh gak ada sahabat yang Rasul udah lama kita nunggu. Gak ada, subhanallah. Adabnya para sahabat sama Rasul luar biasa, sabar luar biasa, gak ada kayak gitu. Ya. Kita kalau imam kita, dan ini adab kita sama imam, ya, adab kita sama imam, tunggu sabar. Ya. Apalagi kita tahu kalau imamnya misal tinggal di dekat sini, motornya ada, ya kita tunggu. Ya. Kadang kita nggak sabar, udahlah ganti aja imamnya. Pak silakan Pak, kan gitu kan kita seringnya, subhanallah. Ya, buat apa kita jadikan dia imam kalau kita ya nggak hargai hak dia sebagai imam. Ya, nggak heran kalau kita punya presiden ya digitu-gituin terus sama rakyatnya, karena kita nggak pernah belajar dari sholat. Karena kita nggak pernah belajar dari sholat. Ya, Nabi SAW lama nggak keluar, tapi akhirnya beliau keluar. Ternyata ada tujuan. Ya, sampai sebagian para sahabat ya yusma'u lahu ghatid, terdengar suara tidur. Ya, para ahli tafsir hadis ada yang menjelaskan, para pensyarah hadis ada yang mengatakan itu adalah dengkuran, tapi ada yang mengatakan itu bukan dengkuran, tapi suara beratnya orang tidur. Kan kadang gitu ya, nggak sampai mendengkur, ya nggak sampai mendengkur. Karena kalau sudah sampai mendengkur, wudunya batal. Tapi kalau cuma duduk, terkantuk, ya, terpejam matanya, ya, Nabi SAW iqamat tanpa memerintahkan sahabat yang tadi sampai terdengar suaranya untuk wudu lagi. Oleh karenanya para sahabat, para ulama menyimpulkan, kalau tidurnya cuma ringan seperti itu, dalam keadaan duduk, ya lubangnya tertekan, rapat, aman, tidak ada gas yang keluar, angin yang keluar, maka nggak perlu wudu lagi, nggak batal. Tapi kalau sampai nyenyak, apalagi ngimpi, apalagi sampai basah, waduh ini harus mandi, itu batal wudunya. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, betul ya, lawan asyqa ala ummati, ya kalau seandainya aku nggak memberatkan kepada umatku, ya maka inilah waktu Isya yang sesungguhnya. Maka ibu-ibu, ya kalau nggak takut ketiduran, ya nggak apa-apa, oprek aja dulu rumah, beresin apa segala macam. Nanti kalau udah agak malam sholat. Ya, kalau bapak-bapak kan terikat dengan jamaah kan gitu. Kalau bapak-bapak kan terikat dengan jamaah. Kalau jamaah kan ya ngikut sebagian hajat. Hajat orang besok mau kerja bangun pagi, kalau nggak buru-buru tidur berat, ya, maka disegerakan. Nah, apakah ini bertentangan dengan pada dasarnya ahabbul amali ilallah as-salat ala waqtiha, amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. As-salat ala waqtiha, salat pada waktunya, ya itu tidak selalu di awal waktu, karena waktu sholat kadang panjang. Ya, kalau misalnya adzan asar
jam 3, maka sholat zuhur setengah 3 masih ala waqtiha. Masih ala waktunya, masih pada waktunya. Bukan. Nah, jadi tetap pada waktunya. Kalau misalnya sholat isya nih, mungkin sebagian banyak yang belum tahu, sholat isya itu ya waktunya nggak sampai subuh, sampai setengah malam, pertengahan malam. Maka dihitunglah dari maghrib sampai subuh. Maghrib katakanlah jam 6, subuh jam 4:15 ya, 4:20-an. Nah, atau katakanlah mudah aja kita hitung jam 4 gitu ya. Ambil tengahnya antara 6 sampai 4 berapa jam itu? Ya, 10 jam ya. Tarik mundur 5 jam dari jam 4, jam 11. Antara jam 11 jam 12 itu pertengahan. Ya, kalau mau waktu sholat isya yang afdol sekitar jam 9, jam 10 ya, jam 9, jam 10, tapi jangan lebih dari jam 12 ya. Iya, nanti malah terlewat ya, taunya ketiduran, ini bahaya. Ini tadi ya, ini satu hal ya, jadi tadi pada waktunya seperti itu. Hanya saja kita itu yang ibu-ibu ya, ini lebih mudah untuk diterapkannya ya. Jadi nggak masalah. Nah, adapun untuk laki-laki maka sekali lagi terikat dengan jamaah, maka ikut jadwal jamaah. Kalau imam bisa tadi ya, kita diakhirkan, apakah dia tidak tepat waktu? Nanti kita sholat zuhurnya jam 1 ya, atau jam 2, soalnya ini kegiatan masih lanjut ya. Di sekolah-sekolah kan kadang-kadang kayak gitu ya, masih jam belajar, adzan aja dulu, nanti sholat jam 1. Berjamaah tidak? Berjamaah. Nah, itu yang kedua. Jadi untuk laki-laki terikat dengan waktu. Adapun yang selain tidak terikat dengan jamaah, adapun yang tidak terikat dengan jamaah maka tetap masih biaya. Itu ikhtiari, itu wajib ikhtiari. Nah, adapun perkara berikutnya yang ketiga ya, betul secara umum ya, kita diperintahkan untuk bersegera melakukan ketaatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah, fastabiqul khairat ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan ya, itu kita tidak selalu harus udah waktu sholat langsung sholat ya, karena kalau kita lihat hadis-hadis yang ada ya, tidak semua waktu sholat itu disunahkan untuk disegerakan ya, sebagian justru disunahkannya diakhirkan, maka itulah sunnah ya, meskipun pada dasarnya disegerakan. Contoh sholat isya tadi ya, ternyata sunnahnya diakhirkan, maka itu yang lebih afdol. Bukan yang lebih afdol adalah dimajukan, enggak. Kayak sahur misalnya, cepet-cepetan sahur, anak sahur jam 2 misalnya. Itu bukan bersegera dengan melakukan kebaikan, sunnahnya diakhirkan, maka musabakohnya adalah akhir-akhiran gitu loh. Berlomba-lombanya adalah yang paling akhir yang menang, itu yang paling tepat maksudnya. Enggak harus yang paling cepat. Di antaranya juga adalah ketika zuhur. Tapi zuhur ketika sedang panas luar biasa, di luar ya, di luar sedang panas luar biasa. Masjid kita AC kok Ustaz, nggak perlulah diakhirkan. Enggak, tetap sunnah untuk diakhirkan ya, meskipun ruangan untuk kita sholat ruangannya adem ya, nunggu yang di luar adem dulu ya, jam 1:30 kita bisa sholat zuhur diakhirkan. Adapun sholat asar ya, para ulama membagi 2 waktu. Waktu ikhtiari boleh diundur tanpa uzur ya, itu sampai kapan? Sampai dari matahari panjangnya atau bayangan itu panjangnya 2 kali lipat benda. Sampai kapan? Sampai selama mataharinya masih putih. Itu masih boleh diundur, mataharinya masih putih.
Kalau sudah kuning, udah nggak boleh. Bentar mau ini dulu, ibu-ibu misalnya ini pancinya mau ngerendam panci dulu buat ditinggal. Kalau sudah kuning sudah nggak bisa, tinggal aja. Langsung sholat. Sudah nggak bisa ditunda itu kalau sudah kuning. Tapi masih masuk waktu sholat asar. Ya. Kalau sudah kuning, nah adapun kalau sudah maghrib ya sudah habis waktu sholat asarnya. Berdosa dia, berdosa. Nah, berarti untuk asar disegerakan, betul. Ya. Kemudian maghrib apalagi? Ya, juga disegerakan karena waktunya sempit. Ya, subuh khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan diakhirkan, ada yang mengatakan disegerakan. Namun karena ada beberapa hadis meriwayatkan Nabi SAW selesai sholat subuh sudah terang. Namun yang benar adalah disegerakan, tapi sholatnya panjang, seperti itu. Betul, secara umum sholat disegerakan, tapi ada beberapa waktu sholat ya yang diakhirkan. Maka justru berlomba-lombanya adalah yang paling akhir, yang paling juara ya, yang paling akhir, yang paling juara. Tapi kalau kita terikat jamaah ya sudah, kita ngikut jamaah, itu lebih afdol, jadi tidak bertentangan. Nah, tidur dulu untuk sholat isya? Enggak harus. Nanti bablas. Nabi SAW melarang bicara. Nabi SAW membenci, karih Nabi SAW an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi SAW ya membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Ini kita habis sholat isya masih ngobrol aja. Tapi ini dalam ilmu, masalah. Jadi ada hadisnya bahwa Nabi SAW melarang, makruh tapi yang nggak sampai haram, makruh untuk tidur. Justru kalau habis maghrib jangan tidur, ya nanti khawatirnya bablas sampai subuh. Ini kelewat berarti waktunya, karena waktu sholat isya itu cuman pertengahan malam. Itu yang diajarkan Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau diajari hari pertama di awal waktu sholat isya ketika malam sudah gelap, dan hari keduanya sholat isya di akhir, yaitu di pertengahan malam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, sudah cukup malam. Mungkin pertanyaan berikutnya bisa kita simpan dulu untuk pertemuan selanjutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.